Banyak orang berpikir perubahan datang dari ide yang bagus, yang cemerlang, dan sebagainya. Strategi baru, komoditas baru, peluang baru. Tetapi di desa, ide tidak cukup. Sangat tidak cukup. Karena ide tidak punya wajah. Dan manusia tidak mengikuti ide. Mereka mengikuti orang. Itu yang terjadi di desa. Inilah yang sering tidak disadari. Di banyak desa, arah tidak ditentukan oleh data, tetapi oleh siapa yang berbicara. Jika tokoh lama bilang tanam cabai, tokoh lama bilang tanam cabai, maka cabai tetap jadi pilihan. Bukan karena paling menguntungkan, tetapi karena paling aman secara sosial. Sekarang bayangkan ada ide baru, tanam cabai tapi variannya cabai Jawa ataupun cabai jamu. Komoditas herbal, arahnya berbeda. Masalahnya bukan di logika, masalahnya siapa yang berani berdiri di depan. Karena menjadi yang pertama untuk menguji artinya siap dilihat, siap dinilai, siap disalahkan. Dan ini bagian yang paling berat, siap dibenci. Max Weber itu pernah membahas tentang otoritas karismatik, di mana perubahan sering datang bukan dari sistem, tapi dari individu yang cukup kuat untuk diikuti. Bukan karena selalu benar, tetapi karena cukup berani. Cukup berani. Sekarang kita lihat pola nyatanya, pola realnya. Satu orang mulai sesuatu yang berbeda. Awalnya ditertawakan, dicemooh, dibilang aneh, dibilang sok berbeda, dibilang terlalu nekat dan sebagainya. Ini bukan karena orang-orang di desa itu atau orang lain itu jahat, tetapi karena sistem sosial sedang mempertahankan dirinya. Realitas lama selalu melawan realitas baru. Dan yang membawa realitas baru akan selalu jadi target pertama. Jadi jika orang lain atau orang itu bertahan dan berhasil bisa membuktikan, maka sesuatunya akan berubah. Orang yang dulu mengkritik mulai diam, yang dulunya mencemooh mulai lirik-lirik, orang yang dulunya ragu mulai mendekati, orang yang dulu menolak mulai ikut-ikutan juga. Dan tanpa disadari, tokoh itu berubah nantinya, berubah posisinya di realitas sosial. Dari yang dianggap aneh menjadi acuan, menjadi contoh, menjadi tauladan. Inilah cara kepemimpinan terbentuk di desa. Itu polanya di desa. Bukan dari jabatan, tapi dari bukti. Presiden bilang tanam cabai, kalau tidak ada di desa akan ditinggal. Sekarang kaitkan dengan fenomena sebelumnya. Orang tidak bergerak tanpa bukti. Tapi bukti tidak akan ada tanpa orang yang pertama melakukan hal itu. Ada orang pertama yang berani melangkah. Dan orang pertama tidak akan muncul tanpa keberanian yang sangat berbeda dan aneh dianggapnya. Artinya satu hal, perubahan selalu mahal di awal. Bukan mahal secara uang, tetapi mahal secara sosial. Bahkan dulu-dulunya tokoh-tokoh besar itu dihukum mati karena ini, dikritik, diragukan, dijauhkan, dihukum mati. Dan ini yang membuat banyak ide mati sebelum sempat hidup, karena tidak ada yang cukup tahan untuk melewati fase itu. Sekarang yuk kita bayangkan jika dalam satu desa muncul satu tokoh seperti ini. Dia tidak hanya tanam cabai jamu, dia menunjukkan hasilnya pada masyarakat. Dia konsisten, dia tidak mundur saat dikritik. Perlahan, terus step by step, dia menjadi pusat kepercayaan baru pada akhirnya. Dan di titik itu desa tidak lagi butuh banyak penjelasan lagi, tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu undang itu ini. Cukup satu kalimat, dia sudah terbukti, dia sudah sukses. Dan itu lebih kuat dari 1000 teori, 1000 motivator.
Inilah kebanyakan yang sering diabaikan, kenyataan yang sering diabaikan. Desa tidak kekurangan ide, desa kekurangan figur yang mau menanggung beban perubahan itu. Siapa yang mau berkorban? Karena menjadi yang pertama bukan soal pintar lagi, bukan soal cerdas, tetapi soal tahan, soal kekebalan batin. Dan dalam dunia yang penuh orang yang ingin aman, yang berani mengambil resiko sosial, tidak hanya membuka jalan, mereka menentukan arah ke depannya, menentukan nasib semua orang. Bisa-bisa ya terlalu keterlaluan jika dibilang begitu, tapi kenyataannya di lapangan seperti itu. Demikian dulu untuk obrolan yang tidak penting ini ya. Semoga masih ada secerca cahaya. Semoga ridha Allah tetap kita dapati bersama. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk menjadi orang yang pertama itu. Demikian.